Seorang pria asal Kabupaten Sika bernama Markus Moa menjadi korban tindak penganiayaan berat oleh pelaku berinisial H pada Rabu 15 Juni. Dugaan sementara motif kejadian tersebut dikarenakan perselisihan terkait kepemilikan sebidang tanah yang sudah diperebutkan belasan tahun silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Nofri Fuka yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Baik rekan Mei, dapat kami laporkan bahwasannya kemarin terjadi kasus penganiayaan berat yang menimpa salah seorang warga di Detung Likong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Adapun dugaan sementara bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh perselisihan akibat perebutan tanah milik leluhur yang sudah berlangsung sekitar belasan tahun, mulai dari tahun 2003. Hal ini disampaikan sendiri oleh korban sendiri yang bernama Markus Moa saat kami temui di puskesmas tempatnya dirawat. Dan menurut penuturan bahwa saat kejadian, Markus Moa bersama dengan 3 orang lainnya yang merupakan ponakannya baru saja kembali dari kebun miliknya, milik keluarga atau milik dari istrinya, istri dari keluarganya itu di wilayah Ditung Likong. Adapun juga tempat itu, kebun itu merupakan tempat yang disengketakan oleh keluarga besar dari istrinya itu sewaktu tahun 2003 hingga masih berlanjut hingga tahun 2015. Dan ketika mereka keluar dari kebun tersebut dan berada di pinggir jalan, pelaku yang berinisial H menumpang sebuah mobil pick up melaju dari arah depan menemui mereka, dan tanpa ada perbincangan yang cukup alot atau perbincangan yang jelas terkait dengan tujuan dari pelaku tersebut, ia langsung menganiaya korban dengan menyabet ya. Dan diketahui bahwa korban menderita luka sekitar 3 atau 4 hingga luka di tangan sebelah kiri. Dan adapun penganiayaan tersebut bukan berlangsung hanya 1 kali, namun sekitar 2 atau 3 kali ini menurut cerita dari korban sendiri. Dan tidak hanya sampai di situ, pelaku ketika sudah menganiaya atau mereka sabetan seperti itu, ia malah mengejar korban lagi, dan bukan hanya korban sendiri tapi juga selain itu 3 orang lainnya yang saat itu bersama dengan korban berangkat dari kebun untuk kembali ke rumah. Dan dikarenakan untuk menyelamatkan diri, korban Markus Moa berusaha untuk melompat atau terjun ke jurang yang cukup dalam sekitar 100 meter. Jurang tersebut memiliki kemiringan cukup terjal. Meskipun demikian, ia berusaha untuk menyelamatkan diri dan tanpa pikir akan keselamatan atau akibatnya ia melompat. Dan syukur bahwa dikarenakan ia melompat, maka ia masih dalam keadaan sehat meskipun menderita luka di beberapa bagian tubuh. Sedangkan untuk 3 orang lainnya yang saat itu bersama dengan dia yang merupakan ponakannya dan umumnya mereka masih berada di bawah umur, mereka melarikan diri juga dikarenakan pelaku H ini juga sempat mengancam mereka dan berniat ingin mengejar mereka, sehingga mereka dikarenakan melihat kejadian itu dan mereka melarikan diri mengelilingi gunung hingga tiba di pemukiman warga atau di rumah mereka. Adapun setelah kejadian tersebut, istri korban, Maria Bunga Sengsara namanya, bersama dengan beberapa orang lainnya ketika mendengar kejadian itu mereka ke lokasi di kebun tempat korban terjun, terutama di jurang itu. Dan ketika sampai di sana, mereka berteriak memanggil nama korban dan syukur bahwa ia menjawab, dan setelah itu mereka membawa korban ke puskesmas Nita di Desa Nita untuk mendapatkan perawatan. Dan tadi malam sempat kita berkunjung ke sana dan korban dalam keadaan baik-baik saja, dan tadi malam ia sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan menginap 1 malam di sana. Adapun juga pasca kejadian, pelaku juga tidak, menurut penuturan dari istri korban sendiri, bahwa setelah kejadian pelaku tidak diketahui entah kemana. Namun informasi yang kita himpun dari aparat Polres Sika melalui Polsek Nita, mereka menyampaikan bahwa sudah
pelaku sudah ditangani, sudah ditangkap dan saat ini sudah diamankan di Polres Sika untuk dimintai keterangan lanjutan. Dan ada pun juga harapan dari keluarga, terutama dari istri korban, mereka mengharapkan kiranya pelaku ini dapat diadili setimpal perbuatannya. Dan mereka mengharapkan bahwa korban memang harus ditangkap. Karena tadi malam mereka sempat merasangsi bahwa jangan sampai korban belum ditangkap atau belum dibawa ke Polres Sika. Namun informasi kita peroleh bahwa korban sudah di sana, dan harapan besar dari keluarga bahwa kasus ini terutama pelaku segera ditahan dan diperiksa dan juga ditindak seadil-adilnya. Dikarenakan mereka juga cemas karena sebelumnya korban juga sempat mengancam akan melakukan tindakan yang lebih keras lagi atau tindakan lebih berbahaya lagi kepada korban dan juga kepada keluarganya. Dan terkait dengan motif atau kesalahan yang antara pelaku dan korban belum diketahui secara jelas. Dan menurut penuturan dari korban juga, ia menyampaikan bahwa kejadian tiba-tiba dan ia juga adalah seorang pendatang yang kebetulan mengambil istri dari orang di Detung Likong atau di Desa Nirang Liung, dan sebelumnya tinggal di Makassar dan sekitar beberapa tahun lalu kembali ke Maumere dan tinggal bersama istrinya di kampung istrinya itu. Dan untuk masalah soal tanah itu, untuknya ia menyampaikan bahwa itu urusan dari keluarga sebelumnya dan ia tidak tahu mengenai soal itu. Sehingga untuk saat ini dari korban yang menyampaikan bahwa kesalahan ini lebih kepada soal pelaku dan untuknya ia tidak memiliki salah. Demikian dapat saya laporkan terkait dengan kejadian kemarin. Terima kasih Nofri atas laporan Anda, dan Tribunnews wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban, berikut tayangannya untuk Anda. Sudah bekas pembunuhan tahun 2003. Oh iya, kebunuh. Tapi yang mereka baku bunuh ini sumpah dulu, siapa yang mati berarti dia kalah. Kalau yang hidup dia punya tanah. Oh, itu di Nirang Liung. Di Detung Likong. Detung Likong. Oh, itu dusun memang. Iya. Dusun Detung Likong. Terus? Ini Nirang Liung. Lantas itu saya kan orang Bolo-Bolo. Istri saya ini orang Bolo-Bolo. Jadi saya pulang itu karena tidak cari kayu untuk ini buncis tuh. Patok untuk buncis tidak dapat, terpaksa dapat itu kelapa tua ini sudah berapa biji, 8-10. Tapi duanya mereka nanti bawa itu kemana, kan ada 4 orang. Iya. Oh ada 3 orang. Jadi mereka sementara makan itu kelapa, saya duluan kelapa muda. Saya duluan pikul dengan itu kelapa. Baru sebelah tanganku begini dengan itu saya pikul sebelah kanan. Dengan parang saya bawa begini. Dan kayu kah? Parang. Kayu Saya untuk ikat kelapa itu. Baru saya sandar begini. Saya pas keluar di jalanan, padahal dia waktu naik dari sini ke Detung Likong, dia sudah lihat kita duduk di situ, berkumpul di situ. Dia sudah lihat, berarti dia tidak jadi lanjutkan ke di mana jurusan dia. Dia tujuan kemana tidak lanjut ya, akhirnya dia turun di mobil itu, langsung dia turun. Dia tunggu saja kita naik, dia turun. Langsung dia tidak tanya lagi, dia hanya bilang, kau orang dari mana? Saya bilang, saya ini istri saya orang Detung Likong, tapi dia bilang, tidak, kamu siapa suruh kamu bawa ini? Saya bilang saya punya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.